Setiap orang pasti punya momen di mana dirinya merasa berada di posisi paling bawah. Hidup itu seperti roda yang berputar. Kadang kalau lagi beruntung kita ada di atas, kalau sedang apes ya kita akan berada di posisi paling bawah. Tapi hanya karena sedang berada di masa sulit bukan berarti kamu hanya bisa diam saja, cemberut seharian, bahkan hanya rebahan saja. Karena justru diam dan cemberut itulah yang akan membuat kamu jadi makin pusing, memikirkan masalah-masalah sampai berlarut-larut hanya akan membuang-buang waktumu. Masalah yang ada hanya akan membuatmu lebih terpuruk. Jadi mulailah bangkit, atasi masalah tersebut, bangkit dari keterpurukan itu. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa mendukung dan menghibur diri sendiri. Jika kita terus berlarut dalam perasaan down dan tidak berusaha untuk keluar dari zona itu, kita justru akan terus-menerus merasa terpuruk dan menjalani hidup dengan perasaan yang amat berat. Sebagai gantinya, coba deh kamu lakukan 5 hal ini. 1. Berhentilah bersikap keras pada diri sendiri. Ada beberapa orang punya cita-cita yang mungkin belum dicapai. Untuk mengubahnya jadi kenyataan, yang perlu seseorang lakukan adalah dengan bekerja keras. Ingat ya, bekerja keras dan bukan bekerja terlalu keras. Banyak orang berusaha keras mencapai impiannya, sibuk sekali setiap hari sampai lupa kalau badan dan pikirannya sudah lelah dan juga butuh istirahat. Dan makin sibuk lagi membayangkan apa yang dia belum punya, sampai lupa bersyukur dengan apa yang sudah dimilikinya. Semangat meraih mimpi itu bagus, tapi tidak ada salahnya toh jika sesekali kamu duduk beristirahat. Biarkan badan dan jiwa kita ini lebih rileks dan lebih tenang, agar bisa mengamati sekelilingmu dan mengingat-ingat kembali hal baik yang kamu miliki. 2. Hidup tak ada yang sempurna. Ketika dihadapkan pada perasaan rendah diri dan kegagalan, kita seringkali merasa bahwa diri kita ini terlalu jauh tertinggal dari orang lain. Di dunia yang serba dinamis ini, kita seringkali lupa bahwa hidup itu sendiri adalah kisah yang tak pernah bisa diukur dengan standar kesempurnaan. Setiap langkah yang kita ambil, setiap keputusan yang kita buat, semuanya membentuk kisah unik kita. Misalnya ceritanya dimulai dengan berbagai tokoh yang saling berpapasan di jalanan kehidupan. Misal ada seorang seniman muda yang menciptakan keindahan dalam lukisannya dari kekacauan sehari-hari, mengajarkan kita bahwa keaslian melebihi segala keindahan yang sempurna. Di sudut kota lain, seorang dokter gigi dengan tangan gemetar menemukan kehangatan dalam menyelamatkan senyuman pasiennya. Ia mengajarkan bahwa ketulusan jauh lebih berharga daripada kesempurnaan teknis. Lalu di tempat yang jauh ada pasangan tua yang telah berjalan bersama melalui segala badai dan kecerahan dalam hidup. Mereka mengajarkan kita bahwa cinta adalah pilar tak tergoyahkan, bahkan di tengah kekacauan. Jadi pesan dibalik semua kisah ini yang dapat kita ambil bahwa hidup ini adalah tentang menerima kekurangan dan merayakan setiap kemajuan. Kita tak perlu selalu mencari kesempurnaan, karena keindahan terbesar terletak pada ketidaksempurnaan. Jadi saat kita menjalani perjalanan hidup kita ini, jangan lupa untuk menghargai setiap momen, baik atau buruk, karena itulah yang membuat kisah hidup ini menjadi lebih indah. 3. Berbicara hal-hal baik pada diri sendiri. Ketika menghadapi hari yang sulit, penting untuk berbicara hal-hal baik pada diri sendiri. Coba deh kamu berdiri di depan cermin. Kamu memberi semangat pada diri kamu, mengingatkan bahwa kamu berharga dan memiliki potensi yang besar. Dalam tugas dan pekerjaan, kita percaya pada kemampuan diri sendiri dan berkomitmen untuk memberikan hasil yang terbaik. Dalam menghadapi tantangan besar, kita mengakui bahwa ini hanyalah ujian dan kita memiliki kekuatan untuk mengatasi ujian itu.
Setelah melewati semua itu, kita kembali mengingat bahwa kita adalah pribadi kuat dan berharga. Ketika berhasil mencapai tujuan, kita merasa bangga dengan diri sendiri. Selalu berbicara hal-hal baik pada diri sendiri. Karena kita adalah orang luar biasa yang pantas mendapatkan yang terbaik dalam hidup ini. Dengan kata-kata positif, kita bisa mencapai potensi terbesar dalam diri kita. 4. Melatih rasa syukur. Cara lainnya agar kita bisa bersikap baik pada diri sendiri adalah dengan melatih untuk selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki dan hal yang berhasil kita raih. Terkadang dalam kehidupan ini, kita semua mengalami saat-saat di mana semuanya terasa sulit. Masalah dan tantangan datang silih berganti, menyelimuti kita dengan bayangan kekhawatiran dan kekecewaan. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kita sering lupa untuk melihat keindahan dan berhenti sejenak untuk bersyukur atas apa yang telah kita miliki. Kita akan semakin merasa kuat jika bisa mensyukuri hal-hal kecil yang ada di sekeliling kita. Energi positif yang dirasakan ketika bersyukur akan membuat kita merasa lebih baik. 5. Coba cari sesuatu hal-hal yang lucu. Cara lain yang bisa kamu coba mengurangi rasa downmu ini adalah dengan hal-hal yang lucu, yang bisa membuatmu tertawa. Bisa dengan membuka YouTube atau menonton video-video komedi, atau bisa juga membaca meme-meme yang bertebaran di media sosial. Secara ilmiah, tertawa akan mengaktifkan hormon endorfin. Hormon ini dikenal juga sebagai obat penghilang rasa sakit alami yang dimiliki manusia. Dengan tertawa, mood kamu yang berantakan sedikit demi sedikit akan jadi lebih baik. Dan satu lagi, jangan lupa untuk selalu berdoa agar segera dipermudah segala urusan yang sedang kamu hadapi sekarang ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.